Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan kita beberapa nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat umur, lebih-lebih nikmat kesempatan, agar kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Adapun salam dan salawat kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang telah merubah paradigma umat manusia dari paradigma jahiliyah menuju yang Islamiyah seperti yang kita rasakan saat sekarang. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini adalah salah satu sunnah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Adapun kegiatan kita pada sore ini yaitu membahas terkait dengan tema kemerdekaan dan keniscayaan dalam kurung sunatullah yang disampaikan oleh Kakanda Wahidi. Rohci ya, nununtu as fahku moderator. Ya, enggak begitu. Nuntu aku sih ake. Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait materi tersebut, saya persilakan Kakanda Wahidi. Waktu dan kesempatannya kami berikan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lain kali moderatornya harus dibina khusus dulu. Siapa? Main lempar-lempar langsung moderator ini. Ya, biasanya moderator itu cerita dulu sedikit tentang gambaran. Ya, bukan hanya mukadimah langsung lempar. Cerita dulu setidaknya materi ini mau bicara apa atau gambarannya. Biasanya ke depan, ya kan? Jadi jangan budayakan kebiasaan takut bicara di hadapan orang lain itu penyakit, ya kan? Kebiasaan adik-adik itu penyakitnya takut bicara kalau ada seniornya, gitu. Artinya, ya kan, tunggu dulu tidak ada senior baru mau bicara. Kalau begitu prinsipnya, kapan kalian itu bisa, ya kan? Kapan kalian ini berani dan mengukur pemahaman kalian itu sejauh mana. Jadi satu pemahaman itu Anda tahu sampai di mana pemahaman dan pengetahuan yang Anda pelajari itu harus ada ukuran, harus ada perbandingan. Ya. Kayak logika begini, ya kan? Ukuran Anda mengatakan sesuatu itu pendek karena ada panjang, gitu. Ukuran Anda mengatakan sesuatu itu panjang karena ada pendek. Nah, itu. Sama ukuran Anda mengatakan, bisa moderator, ukuran moderator ini menilai dirinya jelek karena ada yang cantik. Nah, ukuran orang mengatakan cantik karena ada yang jelek. Makanya yang suka menilai dirinya cantik kayak Eva ini berterima kasih sama yang jelek itu, karena ada yang jelek Anda cantik, gitu. Jadi ukurannya harus ada perbandingan, gitu. Nah, gitu. Makanya ya semestinya yang menganggap diri gagah, begitu, yang menganggap diri cantik itu berterima kasih dulu sama yang jelek. Terima kasih.
Kalau Anda tidak menghargai perbedaan, Anda sama dengan tidak menerima hukum Tuhan. Anda sama dengan tidak menerima ciptaan Tuhan yang lain. Apapun bentuk ciptaan Tuhan itu semua harus diterima sebagai perbedaan. Gitu. Kenapa harus diciptakan perbedaan oleh Tuhan? Sederhana, kalau semua Tuhan ciptakan sama, lalu bagaimana cara mengenal? Adanya perbedaan diciptakan oleh Tuhan sebagai sunatullah itu, bahwa perbedaan itu adalah rahmat Tuhan. Hikmahnya adalah Anda bisa saling kenal mengenal. Anda bisa mengenal. Kalau semua diciptakan sama, bagaimana cara Anda mengenal yang lain? Tidak bisa. Gitu. Itu hikmah diciptakannya perbedaan itu. Bukan untuk saling menciderai, saling memusuhi dan menjatuhkan. Gitu. Biasakanlah, ya kan Tuhan kan suruh kita ini, ya kan, bahwa apapun yang diciptakan dan dikasih oleh Tuhan itu kewajiban kita adalah mensyukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena semuanya adalah nikmat Tuhan, gitu. Makanya lain kali moderator berterima kasihlah sama yang jelek. Terima kasih begitu. Selanjutnya itu untuk materi ini sebelumnya saya pernah sampaikan begini ya. Saya pernah sampaikan bahwa di materi sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa mustahil yang tidak punya itu memberi. Gitu. Yang bisa memberi itu adalah yang punya. Makanya mustahil kita ini bisa menjelaskan dan memaparkan kemerdekaan pada yang lain kalau diri kita sendiri tidak merdeka. Diri kita ini saja masih menjadi budak, kayak gitu. Mustahil yang lain bisa menerima pengetahuan kalau yang lain juga tidak punya pengetahuan, gitu. Sama, mustahil moderator ini bisa merokok kalau dia tidak ada rokok. Sama itu logikanya. Jadi untuk materi kemerdekaan dan keniscayaan ini kita coba membahas atau mengkaji, ya kan, bagaimana prinsip ikhtiar manusia, bagaimana eksistensi manusia, ya kan, dalam menerima hukum-hukum Tuhan, dalam menerima ketetapan-ketetapan Tuhan, dalam menerima dan menyesuaikan diri dengan hukum alam, kayak gitu. Maksudnya hubungan antara manusia dan alam ini bagaimana itu? Apakah manusia hanya memahami hukum-hukum Tuhan dan menerima hukum-hukum alam ini, ya kan, berdasarkan pemahaman masing-masing, ataukah ada pemahaman-pemahaman tertentu untuk menerimanya? Dan bagaimana sunatullah itu, keniscayaan itu, ya kan, suatu kepastian atau suatu keharusan yang pasti berlaku, yang tidak boleh kita tolak dan tidak bisa Anda hindari, kapanpun itu pasti berlaku, hanya persoalan waktu. Dan bagaimana kesiapan manusia ini untuk menerima keniscayaan itu, yang kita sebut dengan sunatullah, hukum Tuhan yang dimanifestasikan pada alam, sehingga kita sebut hukum alam, gitu. Nah, kita coba lihat ada nggak keterkaitan antara dua hal ini. Makanya kombinasinya, hubungannya bagaimana, gitu. Makanya saya mengajak teman-teman untuk membahas kajian ini. Kemerdekaan, ya. Mari kita pahami dulu kemerdekaan ini. Yang pertama kita pahami dulu kemerdekaan ini, ya kan. Jadi untuk memahami kemerdekaan ini, ya kan, masing-masing kita punya persepsi, punya cara pandang atau pendapat lah, ya gitu. Kita masing-masing punya pendapat tentang memahami kemerdekaan itu sendiri. Bahwa ada yang memahami kemerdekaan ini, ada yang memahami dia sifatnya kebebasan, ada yang memahami bahwa kemerdekaan ini terbebas dari penjajah,
terhindar dari belenggu, ya, atau dia tidak pernah dibebani, ya. Banyak beragam, ya kan. Tujuan kita mendiskusikan ini coba melihat kesamaan pemahaman kita, ya, kesamaan gagasan kita. Nah itu, makanya kita bicara kemerdekaan. Kalau menurut Adinda, kemerdekaan itu apa? Ya kan? Yang menurut Adinda gitu, biar tidak monoton saya menjelaskan, ya kan. Setidaknya saya harus tahu apa pikiran Anda tentang kemerdekaan ini. Setidaknya Anda ungkapkan satu kata atau berapa kata lah bahwa kemerdekaan ini begini gitu. Kemerdekaan, jadi menurut Adinda itu kemerdekaan itu melakukan hal sesuai dengan keinginan tanpa intervensi dari orang lain. Ya, Anda melihat bahwa kemerdekaan ini adalah kebebasan Anda, kebebasan keinginan Anda. Anda bahwa keinginan Anda ini keinginan tidak boleh dibatasi. Ya, keinginan Anda tidak boleh dibatasi. Ya kan? Ini kemerdekaan menurut Anda. Bahwa kemerdekaan itu, keinginan itu tidak boleh dibatasi. Coba sebutkan apa menurut Anda kemerdekaan itu apa? Menurut saya kemerdekaan juga hak-hak individu. Hak-hak individu, artinya Anda punya hak lah, ya gitu. Kalau menurut saya kemerdekaan itu tidak ada orang yang menjajah. Terbebas dari penjajah. Ini apa maksudnya? Terbebas dari penjajah. Merdeka juga ini. Ya nih. Kemerdekaan itu kebebasan, begitu. Kebebasan ya. Hak individu. Hah? Hak individu seseorang. Ya sama, hak. Tidak dibatasi. Hak yang tidak dibatasi, ya sudah ini. Kebebasan yang tidak bisa dibatasi oleh orang lain. Tidak dibatasi oleh orang lain. Kemerdekaan adalah kebebasan. Kebebasan. Tidak ada yang mengikat ataupun kebebasan. Kebebasan ataupun tidak ada lagi hal yang mengikat. Tidak ada lagi yang mengikat. Kebebasan itu terlepasnya dari belenggu. Tidak ada belenggu. Ya. Di beberapa pandangan atau masukan bahwa ini yang saya maksud, bahwa pikiran kita tidak begitu sama melihat kemerdekaan ini, ya kan? Bahwa dari sekian yang disampaikan, inti dari kemerdekaan itu adalah kebebasan, ya kan? Bahwa hak-hak itu, ya kan, tidak ada yang membatasi, ya kan? Baru terlepas dari penjajah dan tidak ada belenggu, ya kan? Artinya begini, berdasarkan yang teman-teman sampaikan, bahwa saya bisa memahami bahwa menurut teman-teman kemerdekaan itu adalah sesuatu yang tidak dibatasi, atau hak-hak yang tidak dibatasi. Nah, saya kasih analogi begini.
kalau kemerdekaan itu adalah hak-hak yang tidak dibatasi atau kebebasan, artinya ya kan, seorang individu, ya kan, seorang individu dia bebas melakukan apapun, ya kan, dia bebas melakukan apapun, ya kan, tanpa harus, ya kan, mencederai yang lain, bahwa yang lain tidak punya hak untuk membatasi seorang individu. Misal, ya kan, saya anggaplah saya ini, ya kan, individu yang merdeka dengan pengertian memiliki kebebasan atau hak-hak saya bebas. Artinya saya bebas ketika saya ingin membunuh orang, gitu, ketika saya ingin mengambil hak orang lain, atau ketika saya ingin melempar batu, melempar kaca rumah orang dengan batu. Kebebasan itu, ya, ketika hal-hal demikian saya lakukan, itu yang disebut kemerdekaan, karena dia berangkat dari kebebasan saya. Ya. Kira-kira kayak begitulah, seperti yang teman-teman sampaikan. Kira-kira begitu ya. Kenapa tidak? Atau maksud Anda kebebasan itu bagaimana? Kebebasan itu Bang memiliki batas-batasnya. Kebebasan itu ada batas. Dia punya batas. Batasan-batasan. Kalau kebebasan itu punya batasan-batasan, maka ya kan, saya melihat ini kontradiksi, ya kan. Kebebasan, bahwa kebebasan itu, kata kebebasan itu, ya kan, kalau diintervensi oleh batas, ya kan, bahwa dia harus punya batasan-batasan, artinya kita tidak katakan lagi kebebasan. Tidak bisa kita sebut itu kebebasan kalau kita masukkan batasan. Makanya saya analogikan demikian, bahwa seorang individu bebas melakukan apapun kalau dia mau menjadi orang yang merdeka. Atau bagaimana Anda memahami, atau kemerdekaan itu bukan kebebasan? Harus dirubah dari sini. Boleh Anda katakan kemerdekaan juga ini adalah kebebasan, tetapi kalau Anda menjelaskan kebebasan itu memasukkan pemahaman bahwa punya batasan, artinya Anda sendiri menggugurkan kebebasan itu. Ya, kalau Anda batasi sendiri. Atau bagaimana? Anda tetap sepakat bahwa kemerdekaan ini kebebasan? Atau Anda tetap mau sepakat? Sepakat Bang. Ya? Sepakat bahwa kemerdekaan itu kalau Anda sepakat bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan, maka ya kan, saya tanya, sejak kapan Anda merdeka? Sejak kapan tindakan Anda merdeka? Hah? Sejak kapan Anda punya kebebasan? Anda pernah merdeka tindakan Anda? Bahwa selama ini, ya kan, dalam melakukan tindakan Anda selalu memperhitungkan batasan, Anda selalu memperhitungkan resiko. Makanya kalau Anda memahami kemerdekaan kebebasan, maka sejak kapan tindakan Anda itu merdeka? Kalau kemerdekaan itu kebebasan.
Sejak kapan? Nah, kan itulah pertanyaan yang muncul. Atau Anda tetap sepakat bahwa kemerdekaan itu kebebasan? Nah, coba beri gambaran kepada saya. Coba beri, apa maksudnya? Kemerdekaan itu kebebasan, maksud Anda apa itu? Ya, maksud saya itu kayak kebebasan memilih, kebebasan bersuara. Kebebasan memilih. Ya, kebebasan bersuara. Oke. Selama ini Anda pernah merdeka sebagai individu? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Ya kan? Artinya, ya kan, kebebasan Anda untuk bersuara, berpikir, ya kan, masih memiliki batasan. Ada batasan. Artinya untuk merdeka Anda secara individual, hilangkan batasan itu. Saya tanya sejak kapan? Sama di negara ini saja, ya kan? Kebebasan menyampaikan aspirasi berpendapat itu diatur. Artinya dibatasi oleh aturan. Makanya apakah sama? Sekarang begini, samakah kemerdekaan dengan kebebasan? Kalau Anda pahami seperti yang Anda pahami dari tadi, kalau Anda pahami kemerdekaan itu adalah kebebasan, maka saya pastikan tidak ada individu yang merdeka. Kalau Anda pahami kemerdekaan itu kebebasan, saya pastikan tidak ada individu yang merdeka. Ya. Karena segala sesuatu kalau Anda mau terjemahkan bahwa merdeka itu kebebasan, maka akan bertentangan dengan pribadi Anda sendiri, bahwa kenyataannya Anda tidak bisa, ya, melakukan kebebasan. Bahwa segala tindakan Anda punya batasan. Nah, begini loh. Bayangkan 10 orang tinggal di desa A. Dari 10 orang ini tinggal di desa A, masing-masing kebebasannya dibatasi oleh kebebasan yang lain. Maka kalau Anda pahami kemerdekaan itu adalah kebebasan, saya pastikan dalam 10 orang ini tidak memiliki kemerdekaan. Saya pastikan dia tidak memiliki kemerdekaan. Kalau Anda pahami kemerdekaan itu kebebasan. Maka saya katakan, ya kan, kebebasan, ya kan, itu tidak sama dengan kemerdekaan. Saya katakan kebebasan itu tidak sama dengan kemerdekaan. Tetapi untuk sampai pada kemerdekaan, ya kan, Anda perlu melewati atau memahami yang namanya kebebasan, ya kan, atau apa istilah kerennya, freedom, ya. Freedom. Nah, kan? Saya katakan tidak sama. Kalau Anda samakan kemerdekaan dan kebebasan, saya pastikan tidak ada individu yang merdeka. Itu. Maka saya tidak samakan kemerdekaan dengan kebebasan. Kita lihat di mana perbedaannya gitu. Kalau menurut saya,
kemerdekaan ini ya kan hilangnya hambatan, ya kan? Hilangnya hambatan dalam diri. Ya. Hilangnya hambatan. Bahwa kemerdekaan ini ya kan dia hilangnya hambatan, tidak ada lagi hambatan. Nah, maka sinonim kata kemerdekaan itu baru Anda katakan kebebasan. Kemerdekaan itu sendiri kalau didefinisikan dia adalah sampainya manusia sampainya manusia pada kesempurnaan yang diawali dengan kebebasan. Sudah dengarkan? Nah, kemerdekaan ini, ya kan? Saya lebih melihat kemerdekaan ini hilangnya hambatan dalam diri manusia, ya kan? Baik dari sisi pikiran, tindakan. Kan? Seluruh aspek pilihan manusia itu tidak ada hambatan dalam diri manusia untuk memilih dan berpikir. Nah, hilang hambatan, tidak ada yang menghambat manusia ketika ya kan dia mau memilih dan berpikir. Nah, kalau didefinisikan, kalau kita definisikan kemerdekaan itu sampainya manusia pada kesempurnaan yang diawali dengan kebebasan. Bahwa manusia tidak akan sampai pada ya kan kemerdekaan itu sendiri kalau masih ada hambatan, ya kan? Maka untuk sampai manusia pada kemerdekaan, manusia harus menghilangkan segala bentuk hambatan dalam diri. Nah, hambatan yang dihilangkan itu ya kan adanya hambatan ketika Anda ingin memilih pilihan, ketika Anda menentukan pilihan, dan ketika Anda hendak berpikir. Nah, ketika ketika seluruh hambatan ini hilang, ya kan? Ketika hilangnya hambatan dalam diri Anda, maka Anda punya kebebasan dalam memilih. Kebebasan memilih dan berpikir. Sehingga yang dimaksud di sini kemerdekaan itu adalah ya kan, kemerdekaan pilihan dan berpikir. Anda punya kemerdekaan ya kan, dalam menentukan pilihan. Anda punya kemerdekaan dalam merdeka secara pikiran. Bahwa tidak ada yang membatasi pikiran Anda, tidak ada yang membatasi pilihan Anda. Ketika pilihan Anda dan pikiran Anda tidak ada yang membatasi atau tidak ada yang menghambat, maka Anda merdeka. Sempurna Anda, sampainya Anda pada kesempurnaan memilih dan berpikir. Bahwa untuk sampai pada kesempurnaan memilih dan berpikir, bahwa pilihan Anda, diri Anda dulu harus bebas. Kebebasan yang dimaksud di sini bukan kebebasan bertindak, tapi kebebasan memilih. Kebebasan yang memilih di sini yang dimaksud kebebasan memilih itu, ya kan? Kebebasan memilih yang dimaksud itu ya, bahwa dalam menentukan pilihan tidak ada sesuatu yang mengintervensi Anda, tidak ada sesuatu yang memaksa Anda, tidak ada sesuatu yang menghambat Anda. Bahwa pilihan itu muncul karena kebebasan Anda secara pikiran. Bahwa secara pikiran Anda bebas. Misal, Anda memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Misal, Anda memilih untuk menjadi warga negara.
Anda memilih untuk menjadi warga negara, Anda buat KTP. Nah, sekarang gini, nah, negara, ya kan, negara meminta Anda, ya kan, negara meminta Anda untuk kalau Anda ingin menjadi warga negara, nah, maka Anda buat KTP. Di sini ada dua hal yang Anda bisa lakukan. Pilihan Anda ada dua. Ya kan? Anda mau buat KTP, silakan. Anda mau tidak buat, silakan. Karena itu pilihan Anda. Pilihan Anda ini adalah pilihan Anda. Kebebasan Anda memilih, ya kan? Bahwa kebebasan Anda memilih ini, ya kan? Anda merdeka, Anda bebas secara pikiran, tidak ada yang batasi, ya kan? Tapi ingat, kan? Karena setiap pilihan melahirkan konsekuensi, ya kan? Saya yakin setiap pilihan, apapun bentuk pilihan manusia, semua punya konsekuensi. Tidak ada pilihan itu yang tidak melahirkan konsekuensi. Ya, itu yang mesti diingat. Setiap pilihan melahirkan konsekuensi. Ya kan? Tidak ada pilihan yang tidak melahirkan konsekuensi. Karena kalau begitu hukumnya bahwa setiap pilihan punya konsekuensi, maka kebebasan tadi, ya kan, kebebasan Anda untuk memilih, ya kan, konsekuensi ini sebenarnya bukan sesuatu yang membatasi Anda, bukan yang menghambat Anda, tidak. Konsekuensi itu muncul juga karena pilihan Anda. Contoh, kenapa konsekuensi juga itu pilihan Anda? Kalau Anda tidak mau buat KTP, konsekuensinya adalah, ya kan, konsekuensinya adalah, ya kan, Anda tidak menjadi warga negara. Konsekuensinya adalah, ya kan, ketika, ya kan, Anda kemana-mana, ketika Anda tidak punya KTP, ya kan, maka itu akan memberatkan Anda. Itu konsekuensinya. Nah, maka pilihan Anda selanjutnya adalah, ya kan, Anda membuat KTP. Nah, Anda buat KTP, ya kan. Pilihan Anda untuk membuat KTP, ya kan, karena kebebasan Anda untuk berpikir, kebebasan Anda secara pikiran, bahwa Anda merdeka secara pikiran. Anda berpikir bahwa kalau saya tidak buat, nah, konsekuensinya saya terima. Kalaupun Anda tidak buat, silakan, itu kebebasan Anda. Anda memilih untuk tidak membuat, dan konsekuensinya Anda tanggung. Konsekuensinya, yang menanggung konsekuensi juga diri Anda. Kalau Anda juga buat, maka konsekuensinya adalah Anda, ya kan, tidak dikatakan bukan warga negara. Maka ketika Anda kemanapun, ketika Anda bisa menunjukkan identitas, ya kan, Anda tidak akan direpotkan. Nah, itu konsekuensi juga. Anda membuat punya konsekuensi, Anda tidak membuat punya konsekuensi. Nah, misalnya Anda mau bunuh orang, ya, Anda mau bunuh orang, Anda mau bunuh orang. Nah, konsekuensinya Anda bunuh orang itu, ya kan, dua konsekuensinya, ya kan, Anda, ya kan, Anda akan lari dari kejaran hukum. Yang kedua, ya kan, Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda secara hukum. Nah, gitu. Sekarang, ya kan, membunuh orang ini kebebasan Anda, ini pilihan Anda lah yang memilih, ya kan? Pilihan Anda. Dia yang paksa Anda untuk bunuh orang, ya kan? Kalaupun Anda dipaksa, ya kan, alternatif terakhirnya ada pada pilihan Anda. Anda mau atau tidak? Semua tetap dikembalikan pada kebebasan Anda untuk memilih dan berpikir. Ya. Anda lah yang memilih. Anda mau bunuh orang, itu pilihan Anda. Ada dua pilihan. Anda mau atau Anda tidak. Ya kan? Itu.
Anda mau? Ya, ini pilihan. Anda tidak membunuh juga itu pilihan untuk tidak membunuh. Nah, semua tetap dikatakan kebebasan Anda. Maka kalau sampai Anda menentukan pilihan, Anda orang yang merdeka, Anda mampu memberi pilihan. Kemerdekaan yang dimaksud itu sampainya Anda pada kesempurnaan. Anda mampu menentukan pilihan, bahwa sebelumnya pilihan itu tidak pernah dibatasi oleh sesuatu. Maksudnya di sini efek daripada Anda membunuh ini, ya kan? Anda pasti pahami, hukum itu yang membatasi. Nah, kalau saya membunuh, saya akan dihukum. Nah, artinya saya tidak bebas? Tidak. Anda membunuh itu pilihan Anda, kebebasan Anda. Nah, konsekuensi dari pilihan Anda membunuh itu, ya kan? Ketika Anda didapat, Anda akan mempertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Anda sadar itu? Ya, Anda sadar ya? Ya kan? Ya, orang membunuh. Saya ada pembunuh di sini. Tanya, ya kan? Sadar nggak Anda bahwa membunuh ini Anda pasti akan dicari oleh orang? Dia sadar. Dia paham konsekuensinya. Ya kan? Dia paham konsekuensinya. Kesadaran dia memahami konsekuensi dari pilihan itu, ya kan? Kesadaran dia memahami konsekuensi dari pilihannya itu, ya kan? Kita tetap katakan itulah orang yang merdeka, bahwa dia siap tanggung konsekuensi terhadap pilihannya sendiri. Pilihan ini tidak ada yang membatasi dia. Ya. Tidak ada yang hanya ada orang dia larang jangan membunuh, kan? Karena takut dihukum. Lah, kalau ada orang yang membunuh dan menerima hukum, nah, semua tetap dikatakan pilihan. Yang tidak membunuh pilihan, yang membunuh pilihan. Yang tidak membunuh konsekuensinya, karena pilihan tidak membunuh konsekuensinya, dia terhindar dari hukum. Yang membunuh pilihannya untuk membunuh, yang memilih untuk membunuh konsekuensinya adalah, ya kan, menerima hukuman. Itu kemerdekaan, sampainya manusia pada pilihan, kesempurnaan, bahwa tidak ada hambatan dalam pikiran. Nah, hanya saja, ya kan, semua tergantung Anda. Kalau kita pahami dari awal bahwa hakikat seorang individu itu, ya kan, hakikatnya adalah makhluk yang merdeka. Kalau Anda pahami kemerdekaan itu punya batasan, ya kan, itu, maka hakikat individu dari awal tidak merdeka. Tapi saya lebih melihat kemerdekaan itu, ya kan, tidak ada hambatan. Maka hakikat individu dari awal adalah makhluk yang merdeka. Merdeka dalam menentukan pilihan dan menerima resiko. Nah, hanya saja, ya kan, alangkah lebih baiknya kemerdekaan pilihan Anda itu, ya kan, ditentukan pada memilih hal-hal baik dan memilih untuk menghindari hal-hal buruk. Ya. Bukan karena memilih menghindari hal buruk itu adalah batasan, tidak. Ya kan? Anda bisa, saya yakin semua kita ini berani, punya potensi untuk membunuh orang. Tapi karena kemerdekaan Anda dalam berpikir, melihat bahwa konsekuensinya, jika yang siap menerima konsekuensi, dia tidak melaksanakan pilihannya. Artinya kontennya sama. Maka hakikat individu itu adalah dia makhluk yang merdeka. Merdeka pilihan dan pikiran. Ya, kalau Anda dibatasi yang lain karena pilihan Anda tidak merdeka. Misal begini, contoh, Anda mau pilih calon bupati nih, ya kan? Anda mau pilih calon bupati. Anda pilih calon bupati. Nah, misalnya Eva. Nah, datanglah saya pada Eva ini. Eva, kau pilih nomor 3. Ya kan? Lalu Eva, iya bang, saya pilih nomor 3. Nah, tidak merdeka dia itu. Bahwa pilihannya dipengaruhi oleh saya. Ya kan? Eva begini. Eva lihat calon bupati ini 1, 2, dan 3. Sebelum Eva menentukan pilihan untuk memilih mana, dia berpikir, kebebasan pikirannya,
ya kan, dilibatkan dalam hal ini. Apapun bentuk pilihan nanti Eva, itulah kebebasan Anda. Dia bebas memilih. Konsekuensi dari pilihan Anda dia sadar. Apapun yang saya pilih, ya kan, siapapun yang saya pilih dari ketiga ini, menang atau tidaknya itu, ya kan, konsekuensi pilihannya. Ya. Kalau Anda mau merdeka, gitu. Tidak memilih juga Eva, misal begini, Eva ini tidak mau memilih ya. Dia tidak memilih 1, dia tidak memilih 2, dia tidak memilih 3 kan. Nah, itu juga pilihannya. Nah, kalau katanya golput ya. Padahal itu pilihan juga. Nah, dalam logika pilihan ya kan, memilih juga itu pilihan, tidak memilih juga itu pilihan. Pilihan untuk tidak memilih. Baik, tergantung Anda menjadi orang individu yang merdeka nggak? Atau sebenarnya hakikat individu kita semua ini merdeka dari awal. Hakikat kita ini orang yang merdeka. Jadi hakikat seorang individu itu dia merdeka. Merdeka yang dimaksud itu adalah menentukan pilihan dan berpikir. Kalau Anda dibatasi oleh yang lain, Anda dipengaruhi oleh yang lain, maka Anda membuang kemerdekaan Anda. Sama Anda dengan menghilangkan ikhtiar dalam diri Anda karena maka sama. Makanya wajar, ya kan? Wajar kalau dalam Al-Quran dia mengatakan begini, ya kan? Ada dia katakan begini, ya kan? Selemah-lemahnya ikhtiar itu adalah yang tidak berusaha. Selemah-lemahnya orang adalah yang tidak berikhtiar, tidak berusaha. Itu. Makanya jangan hilangkan. Kalau Anda hilangkan kebebasan Anda, maka Anda buang hakikat kemerdekaan dalam diri Anda karena dipengaruhi oleh yang lain. Pada dasarnya Anda makhluk individu yang merdeka. Nah, makanya alangkah baiknya saya katakan, ya kan, karena hakikat Anda merdeka itu, ya kan, merdekalah secara pilihan dan pikiran pada hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal buruk sebagai konsekuensi pilihan Anda. Ya kan? Bukan tidak dilarang, silakan. Tuhan saya tidak pernah melarang. Ya kan? Tuhan tidak melarang. Ya kan? Coba begini, Tuhan melarang kita berbuat buruk. Ya kan? Larangan Tuhan ini, ya kan, dipertanggungjawabkan pada, ya kan? Ya kan? Larangan Tuhan ini karena, ya kan, kenapa Tuhan melarang? Karena akibat kau berbuat buruk itu kau akan bertanggung jawab dengan Tuhanmu. Ya. Kau juga berbuat itu juga kau tetap bertanggung jawab. Sama hukumnya. Ya. Ya kan? Anda tidak berbuat juga, Anda punya konsekuensinya. Konsekuensinya tentu saja Anda menerima balasan baik karena tidak terbuat. Nah, balasan baik itu konsekuensi dari pilihan Anda untuk tidak berbuat buruk. Nah, Anda berbuat juga konsekuensinya adalah Anda menerima hukuman terhadap pilihan Anda yang berbuat buruk. Tetap namanya setiap pilihan punya balasan, punya konsekuensi. Nah, coba buka cara berpikir Anda. Kalau sesungguhnya kita ini adalah individu yang merdeka, bahwa Anda berhak menentukan. Anda mau baik, Anda mau milih yang baik mau buruk, terserah Anda. Karena Anda lah yang menanggung konsekuensi. Ya. Kalau Tuhan yang mestinya Tuhan begini, ya kan? Mestinya Tuhan pada saat kau memburu orang, datang Tuhan, jangan membunuh. Mestinya begitu Tuhan. Begitu. Nah, Tuhan langsung larang kau membunuh. Karena Anda adalah individu merdeka, ya kan? Maka konsekuensi Anda terima. Sebelum saya suruh bertanya, saya jelaskan dulu keniscayaan, ya kan? Gitu. Oh iya tadi ya, makanya Anda menjadi warga negara itu pilihan Anda. Anda yang memilih untuk menjadi warga negara, konsekuensinya Anda
menerima KTP dan ada pengakuan. Anda juga tidak mau, ya silahkan, konsekuensinya Anda tidak akui. Ya. Contoh beginilah. Anda yang sering ikut pengkaderan lah, contoh, ya kan? Saya pikir teman-teman pernah melewati proses kaderisasi kan? Contoh, Anda pergi ikut proses kaderisasi kan? Nah, pada awalnya tidak ada yang paksa Anda untuk ikut itu. Anda lah yang memilih untuk ikut. Karena kebebasan Anda memberi pilihan, Anda memilih untuk ikut, artinya sama dengan pernyataannya Anda siap untuk menerima aturan kaderisasi. Itu maksudnya. Paham nggak? Karena Anda sendiri yang memilih untuk mengikuti kaderisasi. Nah, artinya justru Anda sendirilah yang memilih untuk menerima aturan-aturan kaderisasi. Contoh, Anda yang memilih untuk bertuhan, Anda sendiri yang justru memilih untuk menerima aturan-aturan Tuhan. Nah, kan pilihan Anda. Ada nggak Tuhan paksa kamu untuk, harus sembah saya? Tidak. Nah, kamu yang memilih untuk menyembah Tuhan secara tidak langsung, sesungguhnya Anda memilih untuk mengikuti atau menerima aturan-aturan Tuhan. Anda yang memilih masuk kuliah, maka secara tidak langsung pilihan Anda yang memilih masuk kuliah, maka Anda yang memberi pilihan pada diri Anda untuk diatur oleh aturan kampus. Nah, itu kebebasan Anda. Nah, kalau Anda tidak mau diatur, jangan kuliah. Nah, pilihan Anda juga, tidak masalah. Nah, makanya saya katakan individu itu adalah makhluk yang merdeka. Kita lihat bagaimana kemerdekaan itu kita kaitkan dengan hukum yang sifatnya niscaya, gitu. Maka keniscayaan ini adalah sebuah keharusan. Nah, saya jelaskan dulu ini. Keniscayaan yang dimaksud di sini adalah, ya kan, suatu kepastian, suatu keharusan yang akan terjadi. Jadi keniscayaan ini maksudnya begini, keniscayaan itu suatu kepastian, suatu keharusan yang akan terjadi. Tidak boleh tidak, dia pasti terjadi kapanpun itu. Hanya persoalan waktu. Itu yang namanya keniscayaan, atau yang saya sebut dari awal sunatullah, atau yang disebut ketetapan Tuhan, itu yang disebut takdir. Nah, anggaplah yang saya disebut keniscayaan ini, sebutlah takdir. Nah, sebutlah takdir. Nah, jadi inti daripada keniscayaan ini adalah takdir. Ya, kenapa dia menjurus pada takdir? Ya, kenapa? Karena keniscayaan ini, ya kan, dia punya makna atau dia punya sinonim, suatu kepastian, suatu keharusan yang akan terjadi. Tidak boleh tidak, kapanpun pasti terjadi dan berlaku umum, bukan khusus dia. Yang namanya keniscayaan itu sifatnya umum, berlaku menyeluruh. Artinya berlaku pada semua yang ada, bukan pada kelompok, bukan pada individu. Seluruh manusia dia berlaku. Nah, makanya kita sebut kalau begitu keniscayaan dimaksud sesuatu yang berlaku umum, pasti akan terjadi, dan suatu keharusan pasti terjadi pada seluruh manusia, kita sebut itu takdir. Maka keniscayaan dimaksud di sini adalah takdir. Nah, makanya kita mau lihat eksistensi individu yang pada hakikatnya adalah makhluk yang merdeka. Ketika kita kaitkan pada keniscayaan atau yang disebut takdir itu, kira-kira apa dinamika yang terjadi? Maksudnya kesiapan manusia sebagai pribadi individu yang merdeka ketika dihadapkan dengan hukum Tuhan, atau ketika diberlakukannya hukum Tuhan, bagaimana kesiapan makhluk yang merdeka ini untuk menerima hukum Tuhan? Ada dua. Yang pertama, bagaimana kesiapan individu yang merdeka ini ketika dihadapkan dengan keniscayaan atau hukum Tuhan itu. Sebaliknya, ketika hukum Tuhan ini diterapkan pada individu yang merdeka ini, bagaimana kesiapan Anda
Menerima. Bagaimana ikhtiar Anda untuk menerima loh, itu maksudnya. Sama, bagaimana juga ikhtiar Anda juga, kesiapan Anda untuk menerima, menghadapi hukum Tuhan ini. Itu maksud materi ini. Makanya kita bicara kemerdekaan keniscayaan. Gitu. Makanya dari awal tadi saya antar Anda dulu memahami kemerdekaan itu, bahwa sampainya Anda pada kesempurnaan. Tentu saja dia diawali oleh kebebasan. Kesempurnaan yang dimaksud adalah, ya kan, Anda berhak memilih dan berpikir. Tidak ada hambatan apapun ketika Anda mau tentukan pilihan dan pikiran. Dari apapun yang Anda pilih, karena kebebasan Anda dalam memilih dan berpikir, maka Andalah yang memberi konsekuensi pada perbuatan Anda. Justru Anda, lihat begini, Anda jangan berpikir begini, sebelumnya konsekuensi itu ada duluan. Tidak. Konsekuensi itu sebenarnya, ya kan, dia muncul karena ada alasan loh. Misal begini, tidak ada sebelumnya, ya kan, konsekuensi secara hukum bahwa orang membunuh itu harus dihukum. Tidak ada, ya kan? Itu aturan yang dibuat. Nah, artinya itu adalah konsekuensi daripada kesepakatan pilihan manusia. Dari awal tidak ada. Ya, manusialah yang ciptakan aturan-aturan itu. Bahwa dari awal setiap individu ini punya kebebasan dalam menentukan pilihan, sehingga muncul konsekuensinya, yaitu disebut aturan. Kalau kita lihat pada kesadaran awalnya, tidak ada aturan bahwa yang bawa motor ditilang, tidak ada sebenarnya, ya kan? Semua pilihan individulah yang menentukan konsekuensi itu. Kebebasan oranglah dari awal menentukan itu. Sehingga, ya kan, Anda menilai itu membatasi Anda, tidak. Bahwa sebelumnya itu pilihan orang, konsekuensinya terbentuklah itu aturan. Sesungguhnya individulah yang memilih untuk mengatur dirinya. Ya, bolehlah Anda kalau mau bertanya. Gimana? Anda silakan kalau Anda mau komplain. Kalau dari penjelasan saya itu cacat menurut akal Anda, atau ada yang janggal menurut Anda, silakan komplain, ya kan? Biar pikiran kita ini sama yang memahami kemerdekaan. Saya belum kaitkan dengan keniscayaan ini. Saya belum kaitkan dengan takdir hukum Tuhan, bahwa status individu itu merdeka. Saya belum kaitkan bagaimana kesiapan individu merdeka ini dalam menerima hukum Tuhan, dan bagaimana ketika hukum Tuhan itu diperhadapkan dengan, ya kan, kemerdekaan individu. Maksudnya kemerdekaan kita ini, apa yang terjadi? Ya, apakah kita harus benturkan atau kita, ya kan, harus menerima? Apakah ketika kita menerima keniscayaan itu, hakikat kemerdekaan kita hilang? Ya kan? Atau karena kita tidak menerima keniscayaan itu, kemerdekaan tetap ada? Itu yang mau dipersoalkan nanti. Apakah hukum Tuhan itu akan tetap hilang ketika kemerdekaan manusia kemerdekaan individu tidak menerimanya? Ataukah hak kita yang merdeka ini ketika tidak sejalan dengan hukum Tuhan, apakah ada yang hilang? Itu maksudnya. Maksudnya begini loh, apakah ikhtiar manusia itu hilang ketika berhadapan dengan takdir, ataukah takdir itu hilang ketika berhadapan dengan ikhtiar? Ini persoalan nanti. Kita mau persoalkan itu. Ataukah ikhtiar dan takdir ini tidak ada yang hilang ketika dihadapkan, ketika sama-sama dipertemukan.
Cuman kita mempersoalkan itu, apakah ikhtiar manusia harus hilang ketika berhadapan dengan hukum Tuhan, ataukah hukum Tuhan yang justru tidak berlaku ketika dihadapkan dengan ikhtiar. Karena ini polemik banyak orang ini. Ini polemik yang dihadapi oleh banyak orang. Ada yang menganggap bahwa segalanya itu bergantung Tuhan, dan ada juga yang menganggap kitalah yang berusaha itu, ya kan? Kita berusaha sendiri. Nah, inilah polemik yang mau kita persoalkan, kita pecahkan itu. Ya, silakan moderator diambil alih dulu karena sudah azan itu. Baik, kebetulan sudah azan. Kegiatan kita dipending dulu sampai selesai azan.